Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat, Bapak Luhut, Ibu Dini, Pak Nasruddin, Pak Suyana, dan teman-teman sekalian, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan tentang guru penggerak. Ini terutama di angkatan ketiga, tapi secara umum guru penggerak akan kami sampaikan bahwa apa makna dari filosofi guru penggerak itu seperti apa, ke depannya arahnya seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa dapat mencerahkan Bapak dan Ibu guru sekalian. Kami sebelum itu kami juga berdoa agar musibah-musibah yang ada di provinsi sasaran kami ini, Provinsi Kalimantan Selatan sedang berduka, sedang dalam musibah banjir, semoga cepat berlalu. Nanti kita berdoa untuk Bapak dan Ibu guru bisa tabah dalam menghadapi cobaan ini. Baik, izin saya share screen Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak berlama-lama untuk menyampaikan terkait kebijakan ini karena nanti mungkin lebih banyak masalah hal teknis yang akan kita lebih banyak diskusi terkait bagaimana cara pendaftaran dan bagaimana nanti tahapan-tahapan apa saja yang disiapkan. Ya, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, kita ketahui bahwa guru penggerak ini adalah merupakan program prioritas pemerintah. Ini kita episode yang kelima, itu ada dari episode yang pertama itu yang terkait apa UN, RPP, terus penerimaan siswa baru dan lainnya. Nah, ini kita ke guru penggerak di episode kelima. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian perlu dilihat bahwa website kita di sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id dan guru penggerak. Ini adalah rumah besarnya kita untuk guru penggerak tuh ada di sekolah penggerak. Nanti itu di situ ada nanti ada sekolah penggeraknya sendiri, terus ada kepala sekolahnya penggeraknya nanti, terus ada guru penggeraknya. Nah, itu merupakan satu kesatuan dari sekolah penggerak. Rumah besarnya kita adalah sekolah penggerak. Ini arah program kebijakan baru dari guru penggerak. Perlu diketahui bahwa kondisi saat ini yang kita ketahui yang pertama itu terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogi. Nah, ini ada arah program perubahannya di sebelah kanan ini program guru penggerak fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam mengembangkan profesional dirinya. Nah, ini nanti program-program guru penggerak akan mengarah ke dalam pengembangan profesional Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang kedua, itu guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapat di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Nah, untuk arahnya program baru, program guru penggerak menjadikan kepala sekolah, pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan. Nah, ini perlu diketahui bahwa program penggerak itu semua ekosistem yang ada di sekolah tersebut itu terlibat dalam kegiatan program guru penggerak sehingga tidak ada lagi misalkan tidak mendukung untuk guru yang setelah mengikuti pelatihan dan tidak dapat mengimplementasikan ilmunya setelah melakukan pelatihan. Yang ketiga, ini pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan pada penunjukan dan hasil UKG. Belum ada asesmen menyeluruh untuk mengetahui kompetensi guru. Nah, di guru penggerak ini, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi,
kemampuan analitis, motivasi, kompetensi lain sehingga data peserta pelatihan dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang lebih objektif. Nah, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa memang, eee, kita yang panitia ini juga merasakan bahwa beberapa seleksi asesmen yang dilakukan daripada guru penggerak itu memang secara holistik, jadi secara keseluruhan itu dari A sampai Z jadi diukur. Bapak dan Ibu, kurangnya di mana nanti ada, isi critical incident seperti apa, itu bisa terlihat, eee, dari situ bahwa kebutuhannya apa sih, sebenarnya, para guru yang ada di Indonesia setelah melakukan, asesmennya untuk, guru penggerak. Nah, terus yang keempat, pelatihan guru dilakukan dengan workshop workshop to workshop di dalam ruangan atau gedung terpisah dari konteks kelas dan sekolah. Nah, guru penggerak ini baru adalah program pelatihan pelatihan guru harus mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapat di ruang pelatihan bisa ditransformasikan ke dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Nah, ini juga nanti asesmennya selalu akan, diajarkan dalam bagaimana cara me mengukur kualitas hasil belajar siswa. Ini pengembangan kompetensi guru berhenti setelah setelah mengikuti pelatihan selesai, sebab guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi program guru penggerak ini akan memberdayakan, mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru yang bisa saling mendukung menghadapi kesulitan dalam menerapkan konsep yang dipelajari. Jadi nanti ada kelompok kecil, Bapak dan Ibu guru, mungkin, sekitar 5 atau 6 nanti di dalam satu grup, Bapak dan Ibu itu bisa berkolaborasi dan, kolaborasi baik itu terkait misalkan masalah pembelajaran, masalah karir, dan masalah-masalah yang lain yang mungkin mendukung, dalam pembelajaran. Yang keenam ini pelatihan guru dengan model cascading menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan program. Jadi, eee, sekolah-sekolah lain nanti ikut dalam, menggerakkan komunitas dan meningkatkan kualitas, pembelajaran di antar sekolah yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini visi guru penggerak, mewujudkan capaian merdeka belajar. Nah, ini, di sebelah kiri ada guru penggerak. Nah, ini sebelah kanan kita, capaiannya, guru penggerak itu seperti apa sih capaiannya merdeka belajarnya? Nah, merdeka belajar ini menciptakan profil pelajar Pancasila yang kreatif, punya jiwa gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini dari 6 tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa nanti akan dieksplor, akan didetailkan program ini di dalam, eee, pelatihan, guru penggerak nanti yang selama 9 bulan itu nanti ada nanti, sesi khusus untuk secara detail, 6, profil ini, yang akan dibahas di dalam bagaimana cara supaya kita mengarah capai merdeka belajar ini bisa menciptakan profil, pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah capaian umumnya yang kita capai dari guru penggerak, merdeka belajar, profil pelajar Pancasila lah. Ini yang kita perlu highlight adalah pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nah, ini Kemdikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul di Indonesia. Jadi, eee, ini kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan ini akan menciptakan nanti guru penggerak, nanti areanya setelah jadi guru penggerak seperti ini, dan ini juga akan menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional dengan, memiliki memiliki jiwa profil menciptakan siswa Pancasila. Ini yang diharapkan, dari, program guru penggerak. Jadi nanti karir Bapak dan Ibu juga bisa akan, mengarah ke kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Setelah itu nanti diharapkan dalam ekosistem itu bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah ini, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi, sesuai dengan Pak Menteri ataupun Pak Dirjen juga bahwa siswa, siswa, siswa. Jadi semua, arahnya kepada siswa semua. Apapun program yang kita lakukan, baik misalkan untuk peningkatan kompetensi guru, ataupun kegiatan pelatihan-pelatihan yang lainnya, itu semuanya muaranya harus ke siswa, siswa, dan siswa. Ini yang terpenting, yaitu siswa yang, memiliki siswa menciptakan siswa profil pelajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak dimulai dengan tahap seleksi, mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, prakarya, dan pendampingan. Nanti setelah Bapak dan Ibu melakukan tahapan-tahapan seleksi, misalkan dari nanti kita akan verifikasi dan validasi data CV Ibu, setelah itu nanti setelah di-verify oleh kita, nanti siapa yang berhak misalkan untuk ikut, tes bakat skolastik. Nah, itu nanti akan dari situ, nanti setelah dari tes bakat skolastik selesai, nanti akan, mengikuti yang pertama wawancara dan simulasi mengajar. Nah, setelah dinyatakan, eee, tahapan ketiga tahapan tersebut sudah dilalui, maka nanti akan, Bapak dan Ibu, calon guru penggerak akan melakukan kegiatan pelatihan selama 9 bulan. Jadi, tapi jangan khawatir bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan di 9 bulan itu tidak harus meninggalkan, sekolah dan tidak harus meninggalkan tugas Bapak dan Ibu sebagai, guru. Guru penggerak akan selalu berpihak pada murid. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa guru mengikuti pendidikan guru penggerak, ini guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah membangkitkan, menjalin komunitas untuk bergotong royong, menggerakkan semua, komunitas yang ada di daerah tersebut agar, dapat, menciptakan merdeka belajar serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Guru menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Jadi ini banyak nanti diulas pada saat, pelatihan yang 9 bulan tersebut, nanti Bapak dan Ibu akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagaimana nanti, semuanya nih yang ada tersebut nanti akan diberikan, bagaimana cara-cara misalkan, menggerakkan komunitas, cara-cara bagaimana menerapkan pembelajaran aktif dan bagaimana, eee, pembelajaran aktif yang sesuai dengan, perkembangan, siswa. Jadi nanti bisa misalkan asesmen, siswa berdasarkan misalkan kemampuannya, nanti itu akan diajarkan secara lengkap di dalam pelatihan tersebut. Nah, ini guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Ini peran guru penggerak saat ini mendorong meningkatkan prestasi akademik siswa,
kalau yang harapan dari guru penggerak ini mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi profil pelajar Pancasila ini juga seperti ini mengajar kreatif dan kreatif, mengajar dengan kreatif, menjadi pelatih dan mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi nanti seperti itu. Ini juga mengembangkan diri secara aktif, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan tadi. Saya pikir sudah ini saya jelaskan. Pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis. Ini Bapak dan Ibu bisa bisa dilihat dari gambar yang ada ini dari pengawas, calon kepala penggerak. Jadi arah ini dua. Jadi saling berhubungan ya Bapak dan Ibu. Ini saya cepat saja. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Ini caranya pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogik berbasis pengalaman. Jadi rekrutmen calon guru penggerak ini kita sudah nanti Bapak dan Ibu adalah calon di sini. Nanti ada pendidikan calon guru penggerak generasi baru kepemimpinan. Nah ini diharapkan setelah selesai 9 bulan ini Bapak dan Ibu akan menjadi generasi baru pemimpin pendidikan. Nah ini diharapkan inilah muaranya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Ini filosofinya. Pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang mewujudkan merdeka belajar. Jadi guru mandiri, berpihak pada murid, manajemen pembelajaran, ini inovasi pengembangan sekolah dan sesuai dengan kode etik. Ini adalah pemimpin pembelajaran yang mewujudkan merdeka belajar. Ini adalah 5 ini merupakan ciri-ciri dari merdeka belajar. Ini strategi utama pendidikan guru penggerak, sistem seleksi, kurikulum. Ini tidak lupa juga ada monitoring dan evaluasi, tim pendukung, dan pembelajaran refleksif. Jadi hal ini strategi yang utama dalam pendidikan guru penggerak. Ini saya cepat saja Bapak dan Ibu karena lebih penting nanti Bapak dan Ibu guru untuk melakukan tanya jawab di sesi pendaftaran ya Bapak dan Ibu. Nanti banyak hal-hal yang memang harus apa saja yang perlu disiapkan dalam pendaftaran guru penggerak ini. Kerangka desain pendidikan guru penggerak ini 9 bulan tadi sudah disampaikan oleh saya. Jadi 70% ini adalah jadi Bapak dan Ibu tidak keluar di sekolah Bapak dan Ibu. 20% belajar dengan guru lainnya. Ini juga masih di dalam ini. Nah mungkin juga ini bisa juga di lokasi Bapak dan Ibu, juga mungkin juga bisa di luar lokasi sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Ini tadi saya pikir sudah jelas. Ini tujuan utamanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini fokus utamanya pemimpin pembelajaran, asesmennya, hasil penugasan praktik pelatihan, umpan balik. Nah ini adalah merupakan sebuah dari sebuah asesmen yang nanti akan disampaikan setelah Bapak dan Ibu selesai melakukan pendidikan pelatihan guru penggerak. Ini kriteria sasaran kita, saya pikir ini Bapak dan Ibu, jadi ada 6 pulau besar yang menjadi sasaran, ini ada 5 ya, ada 6, sorry betul. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ada Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Ini ada 6 pulau besar yang kita kelompokkan untuk sasaran guru penggerak. Ini saya pikir lewat saja. Nah, ini pendidikan guru penggerak. Nah, perjalanan menjadi guru penggerak, Bapak dan Ibu, saya pikir sudah ini ya seleksi tahap 1. Ini perlu diketahui, nanti mungkin perlu diperjelas Bapak narasumber yang masih bicara nanti masalah teknis, bagaimana cara pendaftaran. Ini seleksi tahap 1, ada punya CV, esai, dan tes bakat skolastik yang tadi ini dalam tahapan ini. Bapak dan Ibu nanti CV apa saja nanti disiapkan, nanti ditanya, dan esainya seperti apa, silakan. Nah, nanti tes bakat skolastik itu apa? Jadi maksudnya itu nanti Bapak dan Ibu sampai di situ nanti bisa ditanyakan. Ini simulasi mengajar dan wawancara. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya katakan, ini seleksi kita CV, esai gitu. Nah, setelah mengisi CV dan esai, ini nanti akan baru boleh mengikuti tes bakat skolastik Bapak dan Ibu sekalian. Setelah CV dan esai selesai ya. Ini pengumuman kelulusan. Setelah itu nanti lokakarya perdana dan segala macam nanti jadi nanti tahapannya sampai selesai. Ini rangkaiannya pada lokakarya yang ke-9. Itu nanti Bapak dan Ibu
bisa melihat dari kelanjutan program guru penggerak ini nanti akan ada program kelanjutan dari, setelah selesai melakukan pendidikan, guru penggerak. Nah, struktur program apa saja yang yang disampaikan ini nanti, Bapak dan Ibu bisa lihat, di yang utama, misalkan filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai segala macam dan selanjutnya. Ini nanti, sudah mungkin, Bapak dan Ibu guru bisa membaca sendiri, nanti kita share ke chat ya. Ini lini masa dari program guru penggerak. Nah, ini perlu diketahui ini 18 Januari ya sampai 18 Maret. Ini, ininya seleksinya nanti seperti ini. Ini lini masanya. Nah, selain guru penggerak, Bapak dan Ibu perlu ketahui, kita juga membuka kesempatan kepada namanya pengajar praktik atau pendamping guru penggeraknya. Jadi pengajar praktiknya. Jadi nanti Bapak dan Ibu didampingi, mungkin 1 orang bisa ada 5 misalkan guru penggerak atau jadi 1:5 kalau nggak ini ya, untuk program guru penggerak ini. Jadi nanti didampingi. Jadi nanti ada yang memang betul-betul, bisa, bertanya bagaimana nanti misalkan, koordinasinya, bagaimana pembelajaran. Jadi praktik baik ini yang nanti akan diajar oleh pengajar praktik. Jadi yang senior, jadi pengajar praktik ini adalah misalkan usianya sudah di atas 50, eee, jadi tidak bisa mendaftar sebagai, guru penggeraknya. Jadi pengajar praktik itu, tidak dibatasi, terkait dengan, pengalaman belajar yang sudah panjang, jadi itulah, ciri-ciri. Nanti ada, kriterianya dan syaratnya. Ini kriteria syarat guru penggerak. Nah, ini PNS maupun non PNS, ini jelaskan lagi, saya boleh nggak sih ngikut? Nah, ini hal tersebut jadi memiliki akun guru di Dapodik, nah, memiliki kualifikasi S1, nah, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar itu 10 tahun, memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Ini panggilan jiwa, guru penggerak itu adalah panggilan jiwa. Sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Menteri di beberapa waktu peluncuran guru penggerak bahwa panggilan jiwa. Jadi siapa yang ingin memang benar-benar ingin menjadi guru yang menjadi pemimpin masa depan, inilah pada saatnya lah menjadi guru penggerak. Program penggerak ditujukan untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi SMK tidak termasuk dalam program sasaran kita. Nah, ini saya pikir yang kriteria seleksi saya pikir nggak perlu. Ini kriteria yang penting. Ini tadi saya katakan bahwa peran peran pengajar praktik ya. Ini jadi Bapak dan Ibu yang tadi guru penggerak itu jangan lupa masa mengajarnya minimal 5 tahun ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa mengajarnya 10 tahun. Ini terus untuk kriteria pengajar praktik saya pikir ini narasi saja. Kriterianya peran dan praktik ini sangat penting juga karena kalau nggak ada pengajar praktiknya kita agak kesulitan untuk menjadi guru penggerak ini bisa berjalan gitu kalau tidak ada pengajar praktik. Jadi yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, misalkan jangan berkecil hati kepada yang misalkan usianya di atas 50 bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Jadi ini syaratnya nih, kriterianya ya. Ini bersedia mendampingi peserta proses pendidikan pendampingan selama 9 bulan. Nah, ini juga perlu komitmen nih Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir, tadi saya bilang bahwa itu bisa dilakukan secara daring. Ini minimal S1 S4, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa mengajar minimal 2 tahun, berarti usianya 58 tahun. Terus memiliki pengalaman mentoring pelatihan guru selama 1 tahun. Ini guru dan juga mungkin ada beberapa hal yang lain juga hampir sama ya Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengajar praktik. Ini sangat penting sekali, misalkan guru dan pengawas juga dibolehkan untuk menjadi pengajar praktik dan kepala sekolah boleh, dan praktisi dan akademisi atau konsultan silakan untuk mendaftar sebagai pengajar praktik.
Ini jadwal, pelaksanaan program guru penggerak. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin lebih banyak kita berdiskusi terkait dengan tata cara pendaftaran, mulai apa saja dokumen yang disiapkan. Itu sangat penting, dalam melakukan pendaftaran Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga nanti membuka grup, grup WA atau Telegram untuk berdiskusi bagaimana cara-cara nanti, melakukan pendaftaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.